Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita yang ke-10 dari mata kuliah dasar manajemen adalah motivasi. Definisi dari motivasi. Kinerja yang baik biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi dan mereka telah siap untuk melakukan usaha-usaha yang sangat mengagumkan. Sebuah motif adalah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi sendiri berkaitan dengan kekuatan dan arah dari tingkah laku, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang untuk bertingkah laku dengan cara tertentu. Istilah motivasi bisa merujuk pada beberapa hal. Motivasi bisa berarti tujuan yang dimiliki oleh seseorang atau bagaimana orang tersebut melakukan beberapa hal tertentu untuk mencapai tujuan mereka, dan bagaimana cara seseorang mengubah tingkah laku mereka untuk mencapai tujuannya. Menurut Arnold et al., terdapat 3 komponen dari motivasi. 1. Direction atau arah, yaitu apa yang dilakukan oleh seseorang. 2. Effort atau usaha adalah sekuat apa orang itu melakukannya. Dan yang ketiga adalah persistence, yaitu selama apa dia berusaha untuk melakukan hal tersebut. Sebagai seorang manajer, kita harus bisa memotivasi karyawan dalam 3 komponen ini. Pertama, harus bisa mengarahkan bahwa yang dia lakukan adalah benar. Yang kedua, kita harus memotivasi agar karyawan mau melakukan usahanya sebaik mungkin. Dan yang ketiga adalah persisten ketika kita harus memotivasi karyawan agar dia mau melakukannya selama mungkin yang dia bisa. Self-motivation atau motivasi dari dalam diri sendiri ada pada setiap manusia. Meskipun demikian, manusia tetap membutuhkan motivasi dari pihak luar, walaupun dalam jumlah yang kecil. Bagaimanakah proses dari motivasi? Kita ingat kembali bahwa motivasi adalah sebuah perilaku untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, seseorang akan termotivasi untuk melakukan sesuatu jika apa yang dia lakukan tersebut bisa memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Hubungan antara motivasi dan uang. Kita harus mengakui bahwa uang adalah kekuatan motivasi yang sangat kuat karena dia berkaitan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan pemuasan kebutuhan dan keinginan manusia. Uang sendiri kemungkinan tidak memiliki arti intrinsik, tetapi dia menyimbolkan beberapa tujuan-tujuan yang intangible atau tidak terlihat. Misalnya ketika seorang karyawan termotivasi untuk mencapai jabatan tertentu, maka sebetulnya di balik jabatan tersebut dia mengharapkan adanya tambahan atau kenaikan gaji. Terdapat 2 tipe motivasi. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari faktor-faktor yang dihasilkan oleh diri manusia itu sendiri dan bisa mempengaruhi tingkah lakunya. Jadi tidak dihasilkan dari faktor-faktor di luar kehidupan seseorang tersebut. Bentuk-bentuk motivasi intrinsik, misalnya ketika seseorang merasakan bahwa pekerjaannya ini penting, menarik, dan kemudian menantang, serta pekerjaan ini bisa memberikan dia derajat otonomi atau kebebasan bertindak. Pekerjaan ini juga bisa memberikan kesempatan bagi dia untuk mencapai sesuatu dan juga untuk berkembang. Misalnya berkembang dalam segi keterampilan maupun kemampuan. Deci and Ryan menyatakan bahwa motivasi intrinsik ini berdasarkan pada kebutuhan agar seseorang tersebut bisa menjadi kompeten dan menentukan nasibnya sendiri di masa yang akan datang. Motivasi intrinsik bisa ditingkatkan dengan cara menentukan atau merancang desain pekerjaan
dan posisi yang tepat. Jadi ketika seorang manajer menginginkan motivasi intrinsik ini membaik di karyawannya, maka dia harus bisa meletakkan karyawan tersebut pada pekerjaan yang tepat juga. Heckman dan Oldham menyatakan bahwa ada beberapa hal penting yang bisa menjadi motivator. Dan motivator ini bisa didapatkan dalam dimensi-dimensi sebuah pekerjaan. Misalnya ragam keterampilan, identitas pekerjaan, pentingnya pekerjaan tersebut, diberikannya otonomi dan feedback kepada karyawan. Tipe yang kedua dari motivasi adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik diberikan orang lain kepada seseorang yang akan dimotivasi. Dua bentuk motivasi ekstrinsik, yang pertama adalah rewards atau penghargaan. Bentuk penghargaannya bisa berupa insentif, peningkatan gaji atau upah, pujian, dan promosi atau kenaikan jabatan. Bentuk yang kedua adalah punishment atau pemberian hukuman. Misalnya tindakan disiplinary, penundaan pemberian gaji, atau pemberian kritik. Motivator-motivator ekstrinsik bisa memberikan efek yang sangat kuat kepada orang yang dimotivasi. Tetapi berbeda dengan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik ini tidak bisa bertahan lama. Di dalam dua slide ini, Anda akan melihat beberapa teori motivasi. Di sini, kita bisa melihat tabel yang membedakan teori-teori motivasi berdasarkan kategorinya, tipe-tipenya, serta implikasinya. Dalam slide selanjutnya, Anda akan melihat penjelasan beberapa teori motivasi pilihan yang paling sering digunakan dalam bidang manajemen. Teori motivasi yang pertama adalah teori dari Maslow atau Maslow's Hierarchy of Needs. Untuk memahaminya, kita harus membaca dari awal atau dasar segitiga yang ada dalam hierarki ini. Sebuah perusahaan harus memahami bahwa seorang karyawan memiliki beberapa kebutuhan, dan kebutuhan yang paling penting harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Apabila kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka karyawan bisa dimotivasi dengan lebih baik dengan cara pemberian atau pemenuhan kebutuhan safety atau keamanan. Di sini karyawan membutuhkan jaminan kerja dan bagaimana perusahaan bisa membuat mereka merasa aman dalam pekerjaannya. Perusahaan harus memberikan kontrak kerja yang membuat mereka merasa stabil dalam pekerjaan tersebut. Setelah dua level ini terpenuhi, maka perusahaan harus bisa memberikan social needs atau memenuhi kebutuhan sosial dari karyawan. Seorang manajer atau sebuah perusahaan harus bisa memberikan lingkungan sosial yang menyenangkan, harmonis, minim dari konflik, sehingga seorang karyawan nyaman dalam bekerja. Naik ke level berikutnya adalah kebutuhan akan harga diri atau esteem needs. Seorang karyawan membutuhkan adanya respect, kemudian membutuhkan rekognisi atau pengakuan, dan juga kebebasan untuk melakukan pekerjaannya asal dalam aturan-aturan perusahaan tersebut. Di sini perusahaan bisa memberikan pengakuan-pengakuan berupa pujian, kenaikan pangkat, ataupun reward-reward tertentu. Nah, agar karyawan bisa betah bertahan dalam pekerjaan tersebut dan kemudian karyawan bisa terus termotivasi agar memberikan kinerja yang lebih baik lagi, maka perlu diberikan self-actualization needs
atau kebutuhan aktualisasi diri kepada karyawan. Di sini, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk berkembang. Jadi, perusahaan bukan hanya memanfaatkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya, tapi juga bisa memberdayakan karyawan atau membuatnya lebih baik lagi. Teori motivasi yang kedua adalah ERG teori dari Alderfer. ERG merupakan singkatan dari Existence, Relatedness, dan Growth. Teori ini adalah simplifikasi atau penyederhanaan dari teori Maslow. Existence artinya pemenuhan kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman. Relatedness adalah pemenuhan akan kebutuhan sosial dan harga diri. Sedangkan growth adalah pemenuhan harga diri dan self-actualization atau aktualisasi diri. Berbeda dengan teori Maslow, teori ERG tidak harus dilakukan berurutan. Jika dalam teori Maslow, pemenuhan yang paling dasar harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan di atasnya, maka tidak demikian dengan ERG teori. Artinya kebutuhan relatedness misalnya itu bisa dipenuhi terlebih dahulu daripada kebutuhan existence. Hal ini bisa menjelaskan mengapa pada beberapa orang, walaupun kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan belum terpenuhi, asal dia merasa terpandang jika bekerja dalam perusahaan tersebut, maka dia tetap termotivasi untuk tetap melakukan pekerjaannya. Teori motivasi yang ketiga adalah dari McClelland's. McClelland's Theory of Needs atau teori kebutuhan McClelland's menyatakan bahwa ada 3 macam kebutuhan yang bisa memotivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Kebutuhan yang pertama adalah need for achievement atau kebutuhan akan pencapaian. Yang kedua adalah needs for power atau kebutuhan untuk kekuasaan. Dan yang ketiga adalah need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan baik dengan sesama. Orang-orang dengan kebutuhan need for achievement biasanya membutuhkan tugas-tugas yang menantang, karena dia akan merasa puas jika dia bisa berhasil melakukan sesuatu. Yang kedua adalah orang-orang dengan kebutuhan untuk kekuasaan. Untuk orang-orang semacam ini, seorang manajer harus bisa memberikan kesempatan agar dia bisa mengontrol teman-temannya. Sehingga ketika dia bisa mengontrol teman-temannya dan mencapai tujuan, dia merasakan kepuasan tersendiri dan motivasi untuk bekerja lebih baik akan menjadi lebih besar. Yang ketiga adalah orang-orang dengan kebutuhan afiliasi atau hubungan baik dengan sesama. Untuk karyawan dengan kebutuhan ini bisa diberikan tugas-tugas yang tidak banyak menimbulkan konflik dengan teman-temannya. Dia lebih menyukai tugas-tugas yang tidak banyak mengandung risiko. Dengan demikian, seorang manajer harus bisa mengenali karyawannya di tipe apa dia berada. Artinya, ketika seorang manajer bisa mengenali karyawan dengan kebutuhan tertentu, maka dia bisa memberikan tugas-tugas yang tepat kepada mereka. Teori motivasi yang keempat adalah teori X dan teori Y dari Douglas McGregor. Teori X berasumsi bahwa karyawan tidak menyukai pekerjaannya, mereka adalah orang-orang yang pemalas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk melakukan tugas-tugasnya. Sedangkan teori Y berasumsi bahwa karyawan menyukai pekerjaannya, mereka adalah orang-orang yang kreatif, mereka mencari tanggung jawab baru, dan bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri. Bagi manajer yang cenderung pada teori X, biasanya dia memimpin secara otoriter. Sedangkan manajer yang cenderung pada teori Y, dia memimpin secara demokratis. Sebenarnya, kedua teori ini bisa diterapkan dalam kehidupan organisasi sehari-hari. Pada situasi dan kondisi yang membutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan tertib, seorang manajer bisa menerapkan teori X. Sedangkan pada kehidupan atau kondisi pekerjaan
yang tidak terlalu membutuhkan kondisi yang tertib, kemudian karyawannya sudah bisa melakukan pekerjaan tanpa harus dikontrol, maka manajer bisa menerapkan teori Y. Dalam penerapannya, terdapat beberapa motivasi bagi karyawan dalam perusahaan. Misalnya, job security atau jaminan kerja yang tertuang dalam kontrak kerja. Kemudian adanya rekognisi atau penghargaan, baik yang bersifat tunai atau uang dan yang bersifat non-cash atau berupa pujian. Respected leadership atau kepemimpinan yang dihargai oleh karyawannya juga merupakan motivasi tersendiri bagi karyawan. Kondisi kerja yang nyaman serta kenyamanan pribadi dalam bekerja merupakan motivasi yang sangat baik karena dengan demikian seseorang bisa bekerja dengan lebih fokus. Keadilan bagi semua karyawan serta pemberian harga diri juga merupakan motivasi yang harus diberikan kepada karyawan. Demikianlah materi motivasi dalam dasar manajemen kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.